Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa, Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan yang menonton video pada kuliah Hukum Perdata. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas berkaitan dengan sistematika hukum perdata. Kemarin kita sudah mengenal apa itu hukum perdata dan bagaimana ruang lingkup dari hukum perdata tersebut. Nah, tentunya dalam hukum perdata kita itu memakai sebuah kitab dari Belanda, yang mana kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan hasil kodifikasi dari Belanda, dan sebelumnya ini merupakan kodifikasi juga atau dipakai juga oleh Belanda berdasarkan hukum dari Prancis. Nah, jadi sekarang kita akan berdiskusi ataupun belajar berkaitan dengan sistematika hukum perdata. Nah, sistematika hukum perdata itu yang kita kenal di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ataupun di sini kita sebut dengan Burgerlijk Wetboek. Ini terdiri dari 4 buku. Nah, jadi kita memakai ini dalam setiap perjanjian ataupun perjanjian-perjanjian yang mengharuskan kita untuk memakai ini dalam suatu hubungan dengan orang lain ataupun badan hukum lainnya. Nah, di sini ada buku pertama, yaitu berkaitan dengan van personen, yaitu mengenai orang. Buku kedua yaitu van zaken, yaitu mengenai benda. Nah, yang ketiga adalah van verbindsisen, yaitu mengenai perikatan. Buku keempat itu van bevis and verjaring. Nah, jadi mengenai bukti dan daluarsa. Nah, ini akan kita pakai atau kita jadikan landasan hukum dalam hal hukum perdata sepanjang kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini belum diperbarui ataupun disahkan oleh pemerintah dalam versi terbarunya. Nah, ini ketika kita melakukan hubungan perjanjian, jual beli, sewa menyewa dengan orang lain ataupun pihak lain, maka kita akan terikat dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Baiklah, kita lanjut ke yang pertama, kita bahas per masing-masing bukunya. Yang pertama itu adalah buku 1, van personen, yaitu mengenai orang. Nah, jadi di sini ada setidaknya 18 poin yang dibahas dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku pertama. Yang pertama itu tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewenangan. Nah, ini akan kita bahas nantinya secara gamblang berkaitan dengan tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewenangan. Ini pada pasal awal-awal di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, selanjutnya tentang akta-akta catatan sipil. Nah, ini dia berkaitan dengan yang kedua, pokok bahasan kita. Yang kedua dalam buku 1 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang ketiga tentang tempat tinggal atau domisili. Nah, jadi domisili diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimana hak dan kewajiban seseorang ataupun kewenangan dari peradilan pada saat menyelesaikan sengketa pada hukum perdata. Ini dilihat dari domisili penggugat ataupun tergugat. Nah, selanjutnya adalah tentang perkawinan. Nah, ini tentang perkawinan juga ada di dalam buku 1 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini kita juga tahu bahwa ada undang-undang perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah ataupun oleh pejabat negara. Nah, selanjutnya yang kelima itu tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri. Ini dibahas dalam buku 1. Yang keenam adalah tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya. Nah, persatuan harta kekayaan ini bagaimana harta itu disatukan antara orang, misalkan suami istri, atau malah ingin dilakukan perjanjian pranikah, atau dalam hal ini bisa saja salah satunya adalah tentang pemisahan harta kekayaan bagi pihak yang akan menikah nantinya. Itu salah satu contoh. Nah, yang ketujuh adalah tentang perjanjian kawin. Nah, perjanjian kawin ini juga berhubungan dengan persatuan harta kekayaan tadi. Nah,
Perjanjian kawin ini tidak hanya membahas berkaitan dengan harta kekayaan saja, bisa saja berkaitan dengan hak asuh anak, perwalian, ataupun hal-hal lain yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu perjanjian kawin ini. Nah, yang kedelapan adalah tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya. Nah, ini juga dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang kesembilan adalah tentang perpisahan harta kekayaan. Ini berkaitan dengan semuanya, yaitu yang kita bahas dari tentang persatuan harta atau poin ke-6 itu, ini saling berkaitan semuanya. Nah, selanjutnya adalah yang ke-10, yaitu tentang pembubaran perkawinan. Nah, ini pembubaran perkawinan bagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, nanti akan kita lihat. Yang ke-11 adalah tentang perpisahan meja dan ranjang. Ini juga dibahas sampai sedetail itu dalam hukum perdata. Nah, jadi mengapa hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dipakai di Indonesia pada saat itu? Karena pada saat Indonesia merdeka terjadi kekosongan hukum. Nah, berkaitan dengan hukum perdata ini. Jadi, karena hukum Belanda itu juga sesuai ataupun bisa disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peninggalan Belanda ini tetap dipakai dan diakui oleh negara sebagai hukum positif. Selanjutnya adalah tentang kebapaan dan keturunan anak-anak. Ini tentunya berkaitan dengan perwalian. Selanjutnya yang ke-13 adalah tentang kekeluargaan sedarah dan semenda. Ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ke-14 adalah tentang kekuasaan orang tua. Nah, bagaimana kekuasaan orang tua pada anaknya nanti dalam sudut pandang hukum perdata. Yang ke-15 yaitu 15A tentang menentukan, mengubah dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah. Yang B-nya kebelum dewasaan dan perwalian. Nah, ini dia berkaitan dengan perwalian, mencabut tunjangan-tunjangan nafkah. Ini juga diatur dalam hukum perdata, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, dan memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh para pihak yang ingin melakukan ataupun memakai perjanjian ini yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, selanjutnya adalah tentang beberapa perlunakan. Ini akan kita bahas juga tentang perlunakan. Jadi pengertian dan pembahasannya akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. 17 adalah tentang pengampuan atau kuratel. Ini akan kita bahas karena ini populer juga dibahas di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun di perkuliahan hukum perdata tentang pengampuan ini. Selanjutnya yang ke-18 adalah tentang keadaan tak hadir. Ini akan kita bahas juga nanti pada saat perkuliahan hukum perdata. Nah, lanjut kita kepada hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku kedua, yaitu tentang kebendaan atau Vanzaken. Ini ada 21 topik di dalam sistematikanya, dan ini tentunya kita harus tahu ya agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, karena orang tahunya kita adalah seorang sarjana hukum, jadi kita perlu tahu tentang sistematika ini. Nah, buku kedua itu yaitu yang pertama tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya. Nah, jadi tentang kebendaan itu bagaimana, apakah ini benda bergerak, tidak bergerak, ataupun benda ini dalam penguasaan ataupun lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah tentang kedudukan berkuasa, nah, bezit, dan hak-hak yang timbul karenanya. Nah, tentang kedudukan berkuasa ini yang menguasainya itu ya misalkan apa hak-hak yang didapatkan dan apa-apa kewajiban yang timbul dari kedudukan yang berkuasa ini. Nah, ketiga itu tentang hak milik, ini egendom. Ini jelas tentang hak milik, bagaimana kita bisa secara perdata itu memiliki kekuatan hukum terhadap suatu objek, yaitu berkaitan dengan hak milik, baik itu kebendaan bergerak maupun tidak bergerak, baik tanah ataupun yang lainnya.
Nah, selanjutnya yang keempat adalah tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lainnya bertetanggaan. Nah, ternyata di sini juga dibahas berkaitan dengan hal ini. Berkaitan dengan hak dan kewajiban antara misalkan pemilik pekarangan orang yang bertetangga. Misalkan di sini orang yang bertetangga ini apa saja yang boleh dilakukan ataupun apa saja yang tidak boleh dilakukan. Misalkan berkaitan dengan buah-buahan ataupun berkaitan dengan cucuran atap ataupun talang air atap pas waktu hujan, apakah boleh kena rumah tetangga atau pekarangan tetangga, ini bisa dibahas. Ataupun membakar sampah di halaman itu bisa mengenai ataupun bisa mengganggu tetangga, ini juga ada hukum dalam sisi perdatanya. Nah, selanjutnya adalah yang kelima tentang kerja rodi. Ini mungkin hanya bahasan sekilas saja karena ini tidak ada lagi dipakai. Yang keenam adalah tentang pengabdian pekarangan. Nah, pengabdian pekarangan ini juga ada di dalam hukum perdata peninggalan Belanda ini. Yang ketujuh tentang hak numpang karang. 8 adalah tentang hak usaha. Nah, ini dibahas. Yang ke-9 adalah tentang bunga tanah dan hasil 1/10. Nah, jadi tentang bunga tanah dan hasil 1/10 ini berkaitan misalkan kita itu mempercayakan kepada orang lain untuk mengelola ataupun menggarap tanah, maka hasilnya 1/10 misalkan, ataupun sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang ke-10 adalah tentang hak pakai hasil. Nah, ini juga dibahas, ini bisa kita pahami nanti berkaitan dengan isi pasal yang berkaitan dengan tentang hak pakai hasil ini. Yang ke-11 adalah tentang hak pakai dan hak mendiami. Nah, ini diatur dalam buku kedua tentang kebendaan. Yang ke-12 adalah tentang perwarisan karena kematian. Nah, bagaimana perwarisan ini diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang ke-13 adalah tentang surat wasiat. Nah, surat wasiat itu ada aturannya. Misalkan seseorang itu mewasiatkan kepada ahli warisnya ataupun kepada pengacaranya melebihi ketentuan dari yang ditetapkan oleh hukum perdata, maka wasiat itu bisa diabaikan saja. Misalkan seluruh harta kekayaannya itu disumbangkan kepada seseorang yang bukan ada hubungan darah dengannya, misalkan seperti itu. Tapi orang tersebut memiliki anak, misalkan dia itu memiliki 3 anak. Nah, berkaitan dengan surat wasiat itu bisa diabaikan karena anaknya lebih berhak ataupun keturunannya lebih berhak atas harta warisan dari yang meninggal dunia tersebut. Nah, yang ke-14 adalah tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan. Nah, jadi bagaimana pelaksanaan wasiat ini diatur, dan mengurus harta peninggalan bagaimana nanti diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya adalah tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Nah, jadi hak memikir atau hak istimewa ini dapat mengadakan pendaftaran untuk harta peninggalan. Selanjutnya adalah yang ke-16 tentang menerima dan menolak suatu warisan. Jadi bisa menerima dan bisa juga menolak. Jadi berkaitan dengan menolak warisan ini juga diatur bagaimana caranya dan bagaimana standarnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, selanjutnya yang ke-17 tentang pemisahan harta peninggalan. Nah, ini juga diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagaimana pemisahan harta peninggalan. Ke-18 adalah tentang harta peninggalan yang tak terurus. Nah, jadi bagaimana harta peninggalan seseorang itu yang tidak terurus, mungkin ini kasusnya banyak di dalam masyarakat. Bagaimana tanah-tanah yang sudah tidak terurus itu, misalkan sudah beberapa puluh tahun. Nah, bagaimana pengaturannya dalam hukum perdata dan bagaimana pengurusannya di dalam hukum perdata itu akan kita bahas dalam kuliah ini. Selanjutnya adalah
Yang ke-19 tentang piutang-piutang yang diistimewakan. Nah, ini kita perlu menganalisa ini dari pengertiannya saja, piutang-piutang yang diistimewakan. Nah, apakah pengertiannya terlebih dahulu dan bagaimana cara-cara ataupun peraturan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan ini. Nah, selanjutnya adalah tentang gadai. Tentang gadai ini tentunya kita sudah tahu ya secara sederhana berkaitan dengan gadai ini. Tapi bagaimana gadai menurut hukum perdata atau hukum positif yang ada di Indonesia? Nah, ini perlu kita kumpulkan bahan agar hukum yang kita pakai pada saat ini itu memang sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini ada hukum ataupun materi ataupun pasal-pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini yang sudah dicabut keberlakuannya karena sudah ada undang-undang baru yang mengatur berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Yang ke-21 adalah tentang hipotek. Nah, ini akan kita bahas bagaimana hipotek itu dapat dilakukan dalam kajian perdata. Baiklah, kita lanjut kepada buku ketiga tentang perikatan. Nah, ini ada 18 poin tentang buku ketiga itu yang berkaitan dengan perikatan, perjanjian, perikatan antara orang dengan orang lain dan bagaimana akibat hukum dan bagaimana cara-cara penyelesaiannya ataupun hal-hal yang boleh dilakukan dan apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan berdasarkan kitab ataupun buku ketiga dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, yaitu tentang perikatan. Nah, yang pertama kita membahas tentang perikatan pada umumnya. Ini berkaitan dengan pengertian apa-apa saja perikatan yang pada umumnya itu. Misalkan kita melakukan perjanjian dengan seseorang, bagaimana perikatannya, apa yang akan menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut. Kita sebagai pihak pertama misalkan ataupun kita sebagai pihak kedua, tentunya akan ada hubungan timbal balik antaranya, yaitu antara hak dan kewajiban. Yang kedua adalah tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Nah, ini diatur bagaimana cara perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun persetujuan dengan orang lain ataupun pihak lain ataupun perusahaan ataupun di dalam hal ini badan hukum atau semacamnya. Yang ketiga adalah tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Nah, perikatan itu lahir demi undang-undang ini apa saja nanti dan bagaimana hal-hal yang mengatur bagaimana aturan-aturan itu bisa berjalan berdasarkan dari buku ketiga BW ini. Nah, yang keempat adalah tentang hapusnya perikatan-perikatan. Apa-apa saja yang membuat perikatan itu hapus. Misalkan salah satunya adalah perjanjian telah selesai, jangka waktu telah habis, dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas dalam sesi selanjutnya. Yang kelima adalah tentang jual beli. Nah, tentang jual beli ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini jual beli itu apakah perlu dilakukan suatu perikatan ataupun suatu kepastian hukum, misalkan di hadapan notaris ataupun yang lainnya, apakah semua perjanjian itu perlu demikian ataupun pada hal-hal tertentu yang disepakati oleh para pihak. Nanti akan kita bahas. Yang keenam adalah tentang tukar menukar. Nah, tentang tukar menukar ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya adalah yang ketujuh, sewa menyewa juga diatur. Ini kita tahu bagaimana sewa menyewa itu secara kehidupan sehari-hari, apakah memang sesuai dengan hukum perdata atau sewa menyewa ini malah tidak sesuai dengan kaidah hukum perdata yang kita pelajari. Karena di dalam masyarakat itu kan ada hal-hal yang tidak perlu dituliskan perjanjiannya ataupun perikatannya, dan ternyata perjanjian itu mengalami sengketa di kemudian hari. Nah, itu salah satunya bisa dihindari dengan cara membuat perikatan itu secara tertulis ataupun
secara resmi di depan ataupun di hadapan notaris ataupun pejabat-pejabat yang berwenang di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah tentang persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, ini tentang perikatan. Jadi apa-apa saja pekerjaan yang disepakati untuk dilakukan dalam sebuah perikatan ataupun perjanjian itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau berkaitan dengan inti ataupun pokok yang akan dikerjakan itu bisa diatur ataupun bisa disepakati oleh para pihak berdasarkan isi perjanjian yang diinginkan, tapi tidak boleh bertentangan dengan hukum perdata yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Nah, selanjutnya adalah tentang persekutuan. Nah, bagaimana persekutuan ini diatur dan apa-apa saja hal yang perlu kita ketahui tentang persekutuan. Yang ke-10 adalah tentang hibah. Nah, hibah bisa diatur. Sekarang hibah itu sudah diatur dalam undang-undang terbarunya, dan dalam hukum perdata ini hibah ini juga diatur bagaimana cara hibah kepada seseorang ataupun kepada lembaga itu diatur bagaimana sistem hibah tersebut. Yang ke-11 adalah tentang penitipan barang-barang. Nah, jadi penitipan barang ternyata juga ada kaidah perdatanya. Ini terkhusus dalam hal-hal yang nilainya lebih besar ya, atau nilai ekonomisnya itu lebih cenderung besar, karena jika hanya perjanjian di bawah tangan saja ataupun akta di bawah tangan saja, itu kekuatan hukumnya itu tidak sempurna. Nanti akan mudah diselewengkan oleh pihak-pihak yang bisa mengambil celah tersebut. Nah, jadi ini perlu dibuatkan perjanjiannya ataupun perikatannya agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa. Nah, selanjutnya adalah tentang pinjam pakai. Nah, ini berkaitan dengan perjanjian pinjam pakai, apa hak dan kewajiban dari si peminjam dan memakai, apakah hak dan kewajiban dari yang salah satu pihak yang meminjamkan dan peminjam itu sendiri. Selanjutnya adalah tentang pinjam meminjam. Ini ada perbedaan antara meminjam dan pinjam pakai. Nah, ini secara bahasa saja kita sudah tahu kalau pinjam pakai itu kita pinjam pada orang lain untuk memakai barangnya, dan barang tersebut dikembalikan pada saat waktu yang telah disepakati. Ini bisa juga berdasarkan misalkan pinjam pakai itu nanti jika ada kehilangan barang terhadap pinjam pakai itu tentunya harus dikembalikan dalam bentuk yang sama dan harus jelas di dalam perjanjian pinjam pakai ini agar sengketa itu tidak terjadi di kemudian hari dan harus dibuatkan secara tertulis. Nah, yang ke-14 adalah tentang bunga tetap ataupun bunga abadi. Nah, ini dibahas dalam hukum perdata. Yang ke-15 adalah tentang persetujuan untung-untungan. Nah, ini untung-untungan ini kita bisa lihat misalkan asuransi ataupun yang lainnya. Ini dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang ke-16 adalah tentang pemberian kuasa. Ini misalkan kita tidak bisa menghadiri suatu persidangan ataupun tidak bisa menandatangani suatu perjanjian ataupun yang lainnya, ini juga diatur berkaitan dengan pemberian kuasa kepada orang lain. Ke-17 adalah tentang penanggungan. Nah, ini perikatan. Bagaimana seseorang itu bisa menanggung seseorang yang lain, misalkan dia berhutang ataupun memiliki pinjaman lain. Jadi orang ini bisa menanggung segala hutang yang dimiliki oleh orang yang berhutang ini. Jadi penanggung ini nanti memiliki hak untuk pembayaran dari orang yang berhutang kepada orang lain ini. Nah, selanjutnya adalah tentang perdamaian. Nah, ini bagaimana perdamaian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Nah, kita masuk kepada buku yang keempat, yaitu tentang pembuktian dan kadaluarsa ataupun Van Bewis and Verjaring. Nah, ini ada 7. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembuktian, yaitu bagaimana kita bisa membuktikan peristiwa-peristiwa ataupun sengketa perdata jika ada masalah terkait hal tersebut terjadi di kemudian hari. Yang pertama yaitu tentang pembuktian pada umumnya, itu pengertian-pengertian, jenis-jenisnya, dan yang lainnya. Yang kedua adalah tentang pembuktian dengan tulisan. Nah, bagaimana kekuatan hukum pembuktian dengan tulisan ini. Ketiga adalah tentang pembuktian dengan saksi-saksi. Apa kekuatan saksi dalam hal pembuktian di pengadilan negeri ataupun di dalam persidangan lainnya. Yang keempat adalah tentang persangkaan ini bisa diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum ataupun wan prestasi, nantinya bisa dilakukan persangkaan. Nah, tergantung nanti bagaimana hakim menilai apakah persangkaan itu terbukti atau tidak. Nah, yang kelima adalah tentang pengakuan. Ini berkaitan dengan tergugat. Ya. Jika tergugat mengakui atas kesalahannya tersebut, maka bisa dipastikan bahwa pengakuan ini nantinya akan memberikan keputusan hakim yang sesuai dengan pengakuan tersebut. Misalkan pengakuannya dia itu memang melakukan perbuatan melawan hukum, maka hakim bisa langsung memberikan putusan kepada orang yang bersengketa dalam hal perdata tersebut. Nah, yang keenam adalah tentang sumpah di muka hakim. Nah, bagaimana kekuatan sumpah ini, apa syarat-syarat sumpah dan yang lainnya, ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketujuh adalah tentang daluarsa. Nah, daluarsa, bagaimana suatu kasus ataupun suatu objek dalam perdata itu bisa daluarsa ataupun kepemilikannya itu tidak diakui lagi ataupun tidak bisa disengketakan lagi ataupun tidak bisa diajukan ke pengadilan berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kepemilikan tanah ataupun perjanjian ataupun perikatan sewa menyewa ataupun yang lain sebagainya. Ini kesimpulannya, yaitu subjek hukum buku 1 tentang orang itu antara lain ini memuat yaitu subjek hukum atau hukum tentang orang, perkawinan hak suami istri, kekayaan perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan. Ini secara garis besar dari buku 1 yang kita bacakan ataupun yang kita jelaskan dari awal tadi. Kalau buku 2 itu tentang benda yang memuat, yaitu bezit, eigendom, obstal, erfpacht, hipotek, gadai. Nah, ini pengertian-pengertian ini harus kita kuasai agar kita bisa mengetahui apa istilah-istilah asing dari buku 2 ini. Kalau buku 3 ini secara garis besarnya tentang perikatan ini memuat istilah-istilah perikatan pada umumnya, bagaimana timbulnya perikatan dan persetujuan-persetujuan tertentu seperti ini: jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, badan usaha, borgtocht, perbuatan melanggar hukum. Nah, ini tentang buku ketiga. Nah, kalau buku keempat tentang pembuktian dan lewat waktu yang di sini memuat yaitu macam-macam alat bukti. Nah, ini yang kita bahas tadi: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan setelah itu lewat waktu ataupun daluarsa. Nah, selanjutnya adalah sistematika. Ini kita coba mengambil pendapat dari Kansil, yaitu ini pembagian sistematika sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini menurut beliau itu kurang memuaskan, karena yang pertama adalah seharusnya KUH Perdata hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai hukum privat material. Namun dalam kenyataannya KUH Perdata terdapat 3 aturan mengenai hukum pidata formil. Nah, yaitu formil ini berkaitan dengan bagaimana cara mempertahankan hukum. Yang pertama adalah tentang mengenai hukum pembuktian, ketentuan mengenai lewat waktu, extinctive,
Yang ketiga adalah ketentuan mengenai lewat waktu ekuisitif. Nah, ini dia. Ini kelemahan-kelemahan ataupun yang kurang memuaskan menurut pendapat Kansil. Yang pertama. Kalau yang kedua itu KUH Perdata berasal dari BW yang berasaskan liberalisme dan individualisme, sehingga di sini perlu dilakukan berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Nah, tentunya pada saat ini perubahan-perubahan ataupun penyesuaian yang ada di regulasi yang ada di Indonesia terus dilakukan. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam BW itu yang sudah diundangkan maka dicabut dan tidak dipakai lagi. Ini merupakan proses yang sangat panjang agar hukum itu dapat berlaku secara responsif ataupun sesuai dengan keinginan masyarakat. Tidak mungkin produk hukum itu sekali jadi saja dan sudah memenuhi aspirasi rakyat. Itu sangat mustahil sekali. Yang ketiga adalah hukum waris bukan hanya bagian dari hukum benda, tetapi juga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Nah, ini pendapat dari Kansil, yaitu hal yang kurang memuaskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Yang keempat adalah hukum perdata lebih tepat dibagi menjadi 5 buku menurut pendapat Kansil. Yaitu buku pertama tentang ketentuan umumnya, buku kedua tentang perikatan, 3 tentang kebendaan, buku 4 tentang kekeluargaan, buku kelima tentang waris. Nah, ini dia berkaitan dengan pendapat Kansil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sistematika menurut ilmu hukum. Nah, hukum tentang diri seseorang yang pertama, yaitu hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan perihal kecakapan ini untuk memiliki hak-hak kecakapan, untuk bertindak sendiri melaksanakannya. Ini berkaitan dengan hak-hak itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Nah, ini yang berkaitan dengan sistematikanya menurut ilmu hukum itu tentang diri seseorang. Ini lebih cenderung ke kecakapan-kecakapan. Selanjutnya adalah hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan ini mengatur perihal hubungan-hubungan, tentunya hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan. Nah, jadi hubungan-hubungan hukum ini yang timbul dikhususkan pada hubungan kekeluargaan. Seperti di sini perkawinan, ini beserta hubungannya dengan lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan kuratel. Nah, kurateli ini juga disebut dengan pengampuan. Selanjutnya adalah hukum kekayaan. Ini berdasarkan ilmu hukum. Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Nah, bagaimana hukum kekayaan ini? Cara pemindahannya ataupun cara pembagiannya itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya adalah hukum warisan. Nah, hukum warisan ini adalah hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum dalam keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Nah, jadi bagaimana hukum-hukum ini berkaitan dengan benda peninggalan itu mengatur hak-hak dari orang yang ditinggalkan ataupun kewajiban dari orang-orang yang ditinggalkan dalam warisan ini. Nah, ini kita sudah membahas berkaitan dengan pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sistematikanya berdasarkan BW. Ini ada pendapat dari Kansil dan ini sistematika menurut ilmu hukum itu sendiri. Nah, mungkin demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil intisari dari perkuliahan ini dan dapat kita jadikan suatu acuan dalam kehidupan sehari-hari jika di kemudian hari kita ada pertanyaan dari masyarakat berkaitan dengan hukum perdata ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.